Halo pemirsa, senang sekali program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia bersama saya Andra Lesmana dan inilah Hot Ekonomi. Pemirsa, Kadin Indonesia melihat tantangan besar yang harus dihadapi lembaga pengelola investasi untuk membantu pemerintah mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Kadin menilai Indonesia membutuhkan 6.000 triliun rupiah untuk bisa bersaing menjadi negara maju dan mampu menjadi negara dengan ekonomi terbesar hingga tahun 2045. Pemerintah secara resmi telah memperkenalkan jajaran direksi Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority pada pertengahan Februari 2021. Dengan direksi tersebut, LPI siap tancap gas sebagai institusi alternatif pembiayaan dan penghimpun dana abadi bagi pembangunan. Pembentukan LPI ini merupakan mimpi besar pemerintah untuk mengundang investasi yang berpotensi mampu menggerakkan kinerja perekonomian dan meningkatkan daya saing bangsa. Kadin Indonesia menilai pemerintah sudah merespons cepat rencana pembangunan infrastruktur di tanah air. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi. Ketua Komisi Tetap Kebijakan Strategis Infrastruktur Kadin, Muhammad Ali Berawi mengatakan LPI didesain pemerintah untuk melakukan beberapa fungsi penting. Di antaranya pengelolaan investasi untuk pembangunan infrastruktur maupun pengelolaan aset-aset infrastruktur. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pentingnya keberadaan lembaga pengelola investasi. Belum lama dibentuk, banyak negara sudah menyatakan komitmennya untuk investasi di Indonesia. Erick Thohir mengatakan, mulai dari Uni Emirat Arab, Lembaga Keuangan Internasional asal Amerika Serikat, dan juga Jepang sudah berkomitmen untuk menempatkan dananya di LPI. Tak puas sampai di situ, Erick mengajak negara lainnya untuk menyusul investasi di Indonesia meskipun di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia, Erick yakin ekonomi akan pulih dari dampak pandemi COVID-19. Pemirsa, gebrakan Lembaga Pengelola Investasi atau LPI tengah dinanti yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Selain itu juga LPI diharapkan betul-betul dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, prudent, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita anggota Komisi 11 DPR Bapak Eriko Sutarduga, Rektor Universitas Indonesia Bapak Ari Kunchoro, dan Ketua Umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia atau JUSINDO Bapak Sutrisno Iwantono. Terima kasih sudah bergabung di Hot Ekonomi Bapak-Bapak. Ya, Pak Eriko. Selamat malam Pak Eriko, Pak Ari dan juga Pak Iwan. Ya. Saya ke Pak Eriko dulu. Pak Eriko, Anda melihat kinerja dari LPI sejauh ini seperti apa? Apakah sudah on the track? Apakah memang sudah kelihatan ini sedikit hasil-hasilnya begitu atau seperti apa menurut Anda Pak Eriko? Ya, bagi semua kita yang ada dimanapun Anda berada, sebenarnya kalau kita mau berbicara jujur, LPI ini sebenarnya agak dalam posisi yang cukup terlambat ya dibentuk. Seharusnya sudah dari waktu-waktu lalu, tapi tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sebenarnya kesempatan-kesempatan yang ada ini demikian besar. Coba kalau kita lihat berapa banyak sebenarnya dana di dunia yang bisa dimanfaatkan, dan itu mencari tempat, mencari bentuk yang tepat untuk ditempatkan. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan ini dengan baik, ini satu peluang, apalagi dalam situasi pandemi COVID ini. Banyak hal yang tidak berjalan. Nah, kalau kami dari DPR, dari Komisi 11 melihat, langkah-langkah awalnya ini sudah baik. Tentu penempatan pertama melalui penyertaan modal negara sebesar 15 triliun, yang sebentar lagi juga akan ditambahkan 15 triliun, yang totalnya nanti PMN itu sekitar 75 triliun untuk lembaga penjaminan investasi ini. Nah, tapi berikutnya ini tergantung daripada juga eksekutif yang menjalankan lembaga ini. Karena kalau kita melihat eksekutif yang ditempatkan ini sebenarnya yang cukup punya potensi yang baik ya. Artinya mereka sudah punya pengalaman yang luas. Nah, hanya tinggal kita
kita melihat seperti apa mereka akan merealisasikan hal-hal lain. Tapi satu hal juga yang paling penting sebenarnya, bagaimana sebenarnya aturan mainnya yang tepat dalam situasi seperti ini, LPI ini menjalankan tugasnya. Nah ini perlu bentuk yang tepat, karena ada juga sebelum ini semacam kekhawatiran dengan kejadian yang ada di negara tetangga, yaitu 1MDB itu yang dari Malaysia. Seperti itu, Mas. 1MDB yang kemudian menjadi ladang korupsi bagi para pejabatnya, begitu Pak ya? Betul, betul. Nah ini yang harus kita betul-betul juga. Oke, saya minta tanggapan dari Pak Ari Kunchoro. Pak Ari Kunchoro, Anda melihat seperti apa progres dari kinerja LPI sejauh ini, Pak Ari? Kalau mencari dana saya rasa tidak terlalu menjadi masalah ya, karena Indonesia termasuk 5 negara yang diperhitungkan akan mengalami output ya yang sedikit lebih tinggi daripada saat sebelum COVID. Yang menjadi masalah adalah kemana itu akan disalurkan. Ya, kita tahu ya bahwa lembaga investasi itu kan banyak yang investasinya ke finansial lagi ya, jadi real outputnya nggak ada. Nah, jadi berarti kalau dia ingin membuat adanya return dan sekaligus juga ada real output, ya harus ke infrastruktur atau yang lain ya. Jadi saya rasa ini adalah masalah kejelian dari manajer investasinya untuk bisa mencari infrastruktur yang sudah ada barangkali dan juga yang akan dibangun ya. Karena investornya tuh biasanya dia akan mempunyai grace period ya. Oke, saya nggak apa-apa 3 tahun, tapi setelah itu dia akan minta mana returnnya. Nah, yang di Indonesia ini yang menarik ya, bahwa banyak proyek infrastruktur itu dibiayai oleh kredit bank ya, yang merupakan utang ya, sebenarnya dari dana jangka pendek untuk proyek jangka panjang. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat lagi ya, apakah bisa diambil alih ya, baik secara langsung maupun lewat pasar modal. Nah, jadi harus ada hasilnya dulu ya. Dan yang membuat ini itu bahwa mungkin infrastruktur perlu diekspansi lagi, tidak hanya infrastruktur, mungkin kawasan industri. Ya, kita tahu bahwa konflik dagang Amerika Serikat dan Cina itu telah menyebabkan rantai pasokan dunia sudah mulai bergeser ya. Di antara kita dengar bahwa pantai utara Jawa salah satunya menjadi daya tarik ya. Jadi ini adalah kejelian. Juga memerlukan lobby ya, lobby ke investor-investor yang tidak bukan finansial tapi investor fisik ya, untuk masuk ke Indonesia supaya ada proyek fisiknya sehingga yang pembiayaannya bisa diberikan dari LPI. Tapi Pak Ari, kalau Anda mengatakan ini nampaknya dana ini akan kesulitan kemana akan disalurkan, bukannya saat ini pemerintah Jokowi sedang galak-galaknya atau gencar-gencarnya mengembangkan infrastruktur di tanah air, Pak Ari? Harusnya ini lebih mudah dong untuk disalurkan dana-dana ini. Kalau disalurkan mudah ya, proyek-proyek yang adalah returnnya harus cukup, ya, karena investornya kan juga pengen return. Kalau proyek saya rasa cukup banyak ya. Nah, jadi perlu ada diseimbangkan. Ada proyek-proyek yang memang istilahnya infrastruktur gemuk ya, misalnya ya katakanlah jalan tol di Jawa ya. Kemudian nanti dengan adanya industri-industri baru yang dibuka setelah nanti ada rantai pasokan yang berubah, itu bisa. Tapi kan tidak hanya itu saja, banyak daerah-daerah lain yang harus juga dibangun infrastrukturnya. Ya, jadi menyeimbangkannya itu bagaimana? Ataukah prioritasnya itu hanya infrastruktur yang gemuk dulu, ya, supaya membuktikan para investor bahwa ini ada return, ya, baru kemudian pelan-pelan akan dikembangkan ke arah yang lain. Saya rasa untuk daerah-daerah yang returnnya kurang tinggi, bagaimana juga dana APBN tetap diperlukan. Jadi kombinasi keduanya itu tetap akan diperlukan nanti. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Iwan. Pak Iwan, selaku pengusaha sendiri, ini kira-kira ingginnya dana-dana investasi yang dikelola oleh LPI ini disalurkan ke sektor mana, Pak Iwan? Ya, kalau masalah yang dihadapi oleh pengusaha di Indonesia itu kan yang paling pokok ya, sebagaimana selalu kita diskusikan, itu adalah keterbatasan infrastruktur. Ya, jadi pemerintah memang kita harapkan bisa memperbaiki infrastruktur, di mana infrastruktur itu termasuk yang tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Nah, tapi pemerintah kan memiliki keterbatasan, ya. Sehingga kemudian LPI ini kan diharapkan bisa menjadi sumber pendanaan bagi proyek-proyek infrastruktur.
Jadi kalau infrastrukturnya itu berkembang, nanti ekonomi juga berkembang karena kita punya tantangan lapangan pekerjaan yang terus bertambah setiap tahun 3 juta lebih, dan kita punya 138 angkatan kerja. Semua itu harus diberikan pekerjaan. Kita punya bonus demografi juga diberikan pekerjaan. Sehingga sebenarnya infrastruktur menjadi kata kunci untuk dibangun. Nah, LPI ini memang yang saya tahu arahnya akan ke sana. Arahnya itu adalah kepada infrastruktur ya, khususnya bandara, jalan tol, kemudian pelabuhan. Iya, Pak Iwan, tapi pertanyaannya dari Pak Ari tadi, ini returnnya seperti apa? Proyek infrastruktur yang seperti apa yang returnnya cepat begitu? Ya justru itu kalau kita mau bertanya apakah investor mau masuk atau tidak. Karena investor itu mau masuk ya, pertimbangan pertama itu adalah returnnya seperti apa, betul Pak. Kalau tidak menguntungkan ya ngapain uang taruh di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin tahu juga bisnis modelnya seperti apa gitu. Bisnis modelnya itu punya prospek apa tidak. Nah, kalau tidak punya prospek, investor juga tidak akan masuk ya. Dan yang ketiga, yang paling penting itu adalah uang saya mau saya taruh di situ, ya kan? Manajemennya bagus nggak di sana? Gitu. Orang-orangnya seperti apa? Profesional nggak? Transparan apa tidak? Nah, akuntabel apa tidak? Nah, ini yang menjadi pertimbangan ya, baik itu investor asing maupun investor lokal yang mau ke sana. Tapi dari pantauan Pak Iwan dan teman-teman, apakah manajemen yang ada di LPI ini sudah kredibel atau seperti apa menurut Pak Iwan? Ya, kalau lihat nama-nama saya kira sudah cukup baik lah ya, cukup baik. Tapi kan semua itu masih harus diuji ya, diuji. Dan itu ujian pertama yang ingin kita tahu itu bagaimana mereka menyusun roadmap-nya. Apa yang mau dilakukan, kemana dalam jangka pendek dan jangka panjang. Itu saya kira pertimbangan utama dari seorang investor yang akan masuk nantinya. Baik. Saya ke Pak Riko lagi. Pak Riko, terkait dengan roadmap, apakah DPR sendiri sudah mengetahui roadmap dari LPI ini seperti apa? Gambarannya seperti apa kira-kira Pak Riko? Nah, justru itu yang kami justru ingin meminta. Karena begini, kan semua juga, walaupun katakan yang mengelola kredibel, tapi kan juga aturan mainnya harus jelas. Investor tentu akan mau negara kalau dia melihat jelas aturan mainnya. Kalau dari segi return tentu berbeda-beda. Ini kan return yang jangka panjang. Tentu investor juga tahu. Tidak mungkin dana yang jangka pendek tahu di dalam investment yang jangka panjang. Nah, kalau kita bicara secara jujur, sebenarnya investor tidak hanya melihat return-nya saja, Mas Agus, tapi dia lihat begini. Ini peningkatan aset value-nya seperti apa? Contoh, ya kalau kita lihat jalan tol di Sumatera kan masih murah sekali, Pak Ari Kunchoro, Pak Sutrisno Iwantono, masih murah sekali. Tidak ada harga tanah ini yang seperti di situ. Nah, begitu juga investasi terhadap karena itu umumnya produk lokal ya, pembangunan jalan tol itu hampir jarang yang dikatakan diimport barang-barang yang dibutuhkan di sana untuk membangun infrastruktur itu. Nah, ini bisa di-mix. Ini contohnya ini. Misalnya dengan yang return-nya baik seperti di Jawa. Nah, kalau Anda membeli di Jawa, Anda harus juga membeli yang di Sumatera. Ini sebenarnya sangat logis. Hanya bagaimana aturan mainnya, bagaimana aturan hukumnya, bagaimana kejelasannya, bagaimana kepastiannya terhadap yang investor. Jangan nanti dia masuk, nanti sulit lagi dananya dia tarik kembali atau apa. Nah, ini yang perlu diatur dengan jelas. Nah, kami tentunya di DPR kami meminta ini roadmap-nya yang jelas. Karena sebenarnya di mana dunia ini investor itu tidak mempunyai batasan negara, tidak mempunyai batasan, tapi dia melihat sejauh apa prospek ke depannya. Tentu investasi ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tapi kalau kita melihat di Indonesia, memang umumnya ini untuk yang jangka panjang. Nah, ini sebenarnya satu hal yang sangat menarik. Karena bagaimanapun negara di dunia, Mas, apapun itu, jumlah penduduk itu paling penting. Bagaimana mau terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi kalau penduduknya sedikit? Tidak memungkinkan. Itu tidak mungkin. Nah, dengan bonus demografi kita ini peluang yang sangat besar. Nah, cuma bagaimana mengelolanya? Kalau mengelolanya tidak tepat dan ini terjadi sesuatu hal yang meragukan investor, nah ini akibatnya fatal. Nah, menurut kami dipersiapkan ini dengan matang.
bukan mau terburu-buru, karena ini kita berbicara jangka panjang, berbicara untuk menyambut Indonesia emas, bukan untuk bicara 5 tahun ke depan saja, seperti itu Mas. Oke, artinya ini Komisi 11 DPR belum dapatkan atau belum diberikan roadmap-nya oleh pihak LPI, atau jangan-jangan memang belum ada roadmap-nya. Kita akan bahas ini setelah jeda. Ya, Pak Eriko kita akan bahas, dan juga Pak Ari dan Pak Iwan. Kami akan break dulu, pemirsa. Kami akan segera kembali usai jeda. Ya, pemirsa, Anda masih bersama program Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan diskusi, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Dodi. Ya, dan juga pemirsa, SWF Indonesia telah mendapatkan dukungan komitmen investasi dari Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Kedepan, pemerintah terus berupaya menjajaki dukungan dari negara lainnya untuk menanamkan dananya di SWF Indonesia. Kita lihat datanya, ini adalah komitmen yang sudah didapatkan oleh Indonesia dari Uni Emirat Arab 140 triliun rupiah. Kemudian dari Amerika Serikat IDFC 28 triliun rupiah, dan Jepang JIBC itu sudah 56 triliun rupiah. Jadi total sudah ada 224 triliun rupiah per 9 April 2021. Selanjutnya kita lihat sumber modal lembaga pengelola investasi, penyertaan modal negara. Yang pertama adalah dari dana tunai, kemudian barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, dan saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas, atau bisa juga dari sumber lainnya. Kemudian modal ditetapkan sebesar 75 triliun. Jadi di awal itu paling tidak atau minimal harus ada 15 triliun dulu, baru kemudian pada poin B, pemenuhan modal setelah modal awal 15 triliun tadi, itu dilakukan secara bertahap sampai akhir tahun ini, atau alias sampai 2021. Selanjutnya kita juga bisa lihat ini adalah tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang. Tujuannya dari LPI adalah meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Nah, tugasnya atau fungsinya, LPI berfungsi mengelola investasi, dan kemudian tugasnya adalah merencanakan, menyelenggarakan, dan kemudian LPI berwenang untuk melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan, kemudian menjalankan kegiatan pengelolaan aset, melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian atau trust fund, kemudian menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman, dan menata usahakan aset. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ini adalah 10 besar SWF berdasarkan total aset. Kita bisa lihat ada 2 SWF sebetulnya yang di atas 1 triliun US dollar, yaitu Norway Government Pension Fund Global dari Norwegia dan China Investment Corporation dari Tiongkok. Kemudian yang di bawah 1 triliun US dollar ada Hong Kong Monetary Authority Investment, Abu Dhabi Investment Corporation, dan Kuwait Investment Authority. Kemudian yang peringkat 6 dan 7 ada 2 dari Singapura, GIC Private Limited, kemudian Temasek Holdings, itu dua-duanya dari Singapura, kemudian Public Investment Fund dari Arab Saudi, kemudian National Council for Social Security Fund, ini dari Tiongkok, dan yang terakhir adalah Investment Corporation of Dubai dari Uni Emirat Arab. Oke, selanjutnya kita lihat juga seperti apa realisasi investasi di Indonesia. Angkanya terus pemirsa, ini 9 tahun terakhir, dari 2012 sampai tahun lalu, 2020. Di 2012 ada 313,2 triliun rupiah realisasi investasi di Indonesia. Ini terus-menerus naik, kita lihat sampai 2020 sudah di angka 826,3. Jadi 2,6 kali lipat dibandingkan 2012 begitu. Jadi angkanya atau trennya terus naik, dan terakhir 826,3. Baik, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Andra. Ya, baik, terima kasih Dodi untuk data-data yang sudah disampaikan, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Ekonomi, dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Ari, Pak Eriko, dan juga Pak Iwan. Pak Ari Kunchoro, Pak Ari, Anda melihat sebenarnya kalau untuk pembuatan atau pembikinan roadmap ini membutuhkan waktu berapa lama sih? Karena kita tahu kan bahwa untuk direksi ini baru diperkenalkan dan ditunjuk itu pada Februari tahun ini begitu ya, sekitar 2 bulan yang lalu. Masih terlalu dini nggak kalau misalnya LPI harus mengeluarkan roadmap-nya begitu? Perencanaan ya. Tadi Pak Eriko sudah menyebutkan ya bahwa populasi itu penting. Nah, itu aset kita. Dan salah satu keuntungannya itu tinggalnya juga tidak menyebar ya, tapi di beberapa pulau-pulau besar.
Jadi transportasi itu bukan hanya fungsional bergerak ke tempat kerja, tapi juga dia ada pariwisata dan juga tempat tinggal ya. Ada transport oriented development (TOD). Jadi bisa saja itu ya stasiun-stasiun itu menjadi misalnya apartemen ya. Misalnya untuk kelas menengah, untuk milenial khusus ya seperti di Singapura. Jadi yang namanya infrastruktur itu konsepnya harus diperluas karena nanti akan kesulitan tuh mencari yang returnnya lumayan. Ya. Dan itulah roadmap-nya. Apakah akan bergerak ke arah kota-kota selain Jakarta, kemudian kota-kota sekunder, misalnya apakah Sukabumi, Cikampek akan dikembangkan? Karena itu adalah potensi permintaan. Ya. Nah, dengan adanya roadmap yang seperti itu, investor jadi tahu, wah ini Indonesia ternyata mengerti bagaimana memanfaatkan populasinya yang kira-kira 147 juta orang itu adalah kelas menengah, ya. Nah, jadi hitung-hitungannya United Arab Emirates itu adalah karena Indonesia cukup besar kelas menengahnya, sehingga investasinya nanti akan punya return. Sebenarnya yang diminta returnnya nggak terlalu besar. Sebab kalau kita lihat ya dengan COVID ini banyak negara yang pemulihannya akan terlambat, ya, dan juga ekses likuiditas sebenarnya di pasar uang internasional. Sehingga return yang agak lumayan itu sebenarnya sudah bisa menarik mereka. Hanya yang penting roadmap-nya. Ini mau ngapain nih dengan uang sekian ini mau ngapain ya? Nah, itulah sebabnya maka perkotaan urban ya, kemudian yang berbasis kawasan industri dan juga mungkin nanti ada daerah pertambangan dan juga yang tidak boleh kita lupakan karena kita adalah negara kelas menengah yang cukup besar, pariwisata. Nah itu roadmap-nya ada di situ. Nah, jadi nanti investornya akan ini kalau begitu memang tempat yang tepat untuk melakukan investasi. Oke, artinya dari anggota Dewan, akademisi, ini belum menerima atau bisa melihat roadmap-nya seperti apa begitu ya. Kita tanyakan ke pengusaha seperti apa Pak Iwan? Apakah sudah memiliki gambaran dari roadmap LPI ini? Atau inginnya seperti apa sebenarnya aturan mainnya? Kita belum, tetapi kan kita bisa menduga ya. Dari apa yang sudah sering disampaikan oleh para menteri gitu ya, maupun manajemen sendiri ya. Kalau yang kita inginkan tentu adalah bagaimana investasi itu bisa mendinamisir kegiatan ekonomi yang bisa memberikan multiplier effect. Jadi tidak harus kemudian kita terlibat sebagai investor di dalam LPI, tetapi keberadaan LPI kemudian menciptakan peluang usaha bagi pelaku usaha. Misalnya kalau dia memang membangun pelabuhan secara benar, lokasinya benar, jangan bangun pelabuhan yang kemudian di sana kita nggak mau masuk gitu, atau membangun jalan tapi masih jauh dari kemungkinan orang mau berdagang di situ misalnya, atau tidak ada potensi. Nah itu memang pilihan-pilihan lokasi itu harus tepat ya, supaya kemudian keberadaan dari LPI itu betul-betul bisa menyelesaikan persoalan ekonomi kita. Yang berikutnya itu adalah kesiapan dari pelaksana gitu. Pelaksana itu kan harus profesional karena LPI itu adalah lembaga pengelola dana investasi, tetapi yang menjalankan siapa? Misalnya untuk pembangunan tol nanti itu siapa sebenarnya? Apakah kemudian hanya BUMN yang bergerak di pembangunan ya seperti Waskita Karya, Jasa Marga dan sebagainya? Tapi kan seharusnya juga bisa mengundang keterlibatan swasta untuk ikut serta ya berpartnership dengan baik gitu loh. Nah lembaga-lembaga ini kan harus diuji juga. Nanti seorang investor mau masuk, mau katakan dari Amerika atau dari Uni Emirat tadi mau taruh di sini kan dia mesti bertanya, uang saya itu dikelola oleh LPI. LPI mau dipakai apa? Siapa itu yang melaksanakan? Bagaimana perusahaan itu? Sehingga harapan pengusaha ini keterlibatan. Pak Iwan, maaf, keterlibatan swasta lokal ini harapannya seperti apa dalam LPI, Pak Iwan? Ya kita sangat mengharapkan agar kita ikut berpartisipasi di situ ya. Jadi jangan hanya nanti di majoritinya hanya oleh BUMN gitu ya. Tetapi untuk bisa partisipasi kan tadi harus
diberikan satu ya kelayakannya, return-nya, transparansi manajemennya, roadmap-nya, dasar hukumnya tadi ini semua kan harus clear karena melibatkan uang masalahnya kan. Oke, baik. Melibatkan uang itu kan itu. Oke, terkait dengan transparansi Pak Eriko, bagaimana harusnya ini LPI ini mengelola atau juga mengawasi pendanaan yang ada ya atau yang masuk ke LPI? Mas Andra, kami sebenarnya sudah menawarkan dan jemput bola. Kami menyampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk segera kita bahas detailnya, baik itu aturan mainnya maupun juga roadmap-nya. Kami menawarkan diri. Karena bagaimanapun juga, contoh seperti kami, fraksi PDI Perjuangan, kan mempunyai anggota DPR dan DPRD yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Kita bisa melakukan ini dengan cepat gitu ya? untuk menyesuaikan. Ya, sebenarnya kan bisa dimixkan. Ya, katakan jalan tol di Jawa sebagian dilepas, yang di Sumatera dilepas. Lihat, Waskita Karya, Hutama Karya, Adikarya semua mengalami kesulitan dengan pinjaman yang demikian besar yang sudah mereka harus jalankan. Nah, apakah ini bukan satu hal yang sangat menarik? Boleh tanya Profesor Ari Kuncoro, Pak Sutrisno Iwantono. Ini investor luar ini melihat cuman harus ada jaminan. Aturan mainnya seperti apa? Kalau Mas mau sebut transparansi, kurang transparan apa? Diawasi BPK, BPKP, diawasi KPK, ada satu jaminan pasti belum tentu. Ini yang harus jelas dengan roadmap seperti ini, dengan juga aturan main yang seperti ini, kemudian ini yang ditawarkan, tingkat returnnya. Investor luar tidak akan berpikir, returnnya setahun 10%, tidak. Tapi dia sudah hitung. Coba bayangkan ya, Mas Andra beli tanah 10 tahun lalu di Depok berapa? Sekarang sudah berapa, Mas? 10 kali lipat tanahnya. Coba bayangkan, itu added value yang didapatkan oleh investor luar. Semua juga tahu, tidak ada yang lebih tinggi daripada Indonesia. Tapi jaminannya seperti apa? Mereka juga tidak mau nanti ada kejadian kemudian lepas tangan seperti itu saja. Nah, mengenai yang pengusaha-pengusaha di daerah, Pak Sutrisno Iwantono, kami sudah menyampaikan kepada BUMN Karya, begitu juga kepada pemerintah, di bawah 200 miliar harus dikerjakan oleh pengusaha lokal. Supaya apa? Supaya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Coba bayangkan, seperti kemarin ada proyek Pertamina di Jawa Timur. Bagaimana masyarakat itu menikmati added value-nya. Bahkan ada satu keluarga menikmati 26 miliar didapatkannya dari tanah yang luasnya berapa hektar, dia bisa membeli tanah di daerah lain. Nah itu kan bukankah itu multiplier effect? Nah ini yang kita harapkan sebenarnya. Nah begini Mas Andra, paling simpel saja sebenarnya. Dana orang Indonesia yang ada di sana, di luar, ada beberapa versi. Menurut Kementerian Keuangan 4.000 triliun. Bahkan Presiden menyampaikan ada 11.000 triliun. Kalau ini menarik, ya, saya menawarkan ini diskusi kami di fraksi PDI Perjuangan dan juga di DPR. Kenapa kita tidak membuat yang namanya tax amnesty jilid 2 sekaligus? Nah, bagaimana ini disalurkan melalui LPI? Nah, ini kan satu hal yang menarik. Bayangkan kalau dari 4.000 triliun setengah saja kembali 2.000 triliun. Bukan nggak luar biasa ini Pak Ari Kuncoro, Pak Sutrisno Iwantono. Nah, ini yang kembali kemarin dengan tax amnesty yang lalu hanya 146 triliun. Oke. Why not? Dana tax amnesty ini disalurkan ke LPI begitu Pak Eriko ya? Nah itu salah satu jalan, contoh. Tapi bagaimana pemerintah bisa menjembatani ini? Betul Pak Sutrisno Iwantono. Nah, saya ini kurang terlalu serak dengan tax amnesty jilid 2 ya. Karena yang apa namanya, orang sudah dikasih kesempatan kemarin, kan? Betul. Kemudian tidak dia pakai. Nah sekarang mau diberikan lagi, nanti yang lainnya jadi iri ya. Kita sudah sangat patuh gitu ya, tapi kemudian dibuka lagi yang lain. Kalau memang ada sekarang itu kan ada transparansi ya, dikejar aja uang yang di luar negeri yang memang itu, gitu. Itu pasti nah betul, dikejar saja tapi jangan dikasih amnesti, kejar taruh di sini, ini betul gitu. Oke, baik, saya ke Pak Ari. Tapi oke lah, itu diskusi bagus juga itu kan, namanya juga apa namanya. Baik, Pak Ari, provokasi sedikit lah Pak Eriko. Nah, ini untuk kebaikan ya Mas Andra, untuk kebaikan Pak Ari Kuncoro, kita bisa diskusikan. Tapi artinya kami di DPR sebagai legislatif, sebagai wakil rakyat, kami mengejar. Kami jemput bola dan kami siap. Nah, tinggal bagaimana kita bersama-sama. Sebenarnya peluang ini luar biasa besar, apalagi dengan pandemi COVID ini. Tidak ada cara lain di dunia ini. lebih bagus investasi daripada di Indonesia, di China, negara-negara yang penduduknya banyak. Tapi bagaimana cara kita memanage-nya, itu yang paling penting. Oke, baik.
Saya ke Pak Ari Kunchoro. Pak Ari, ini kan salah satu tujuan dari dibentuknya LPI ini agar mengurangi beban utang untuk pembangunan infrastruktur. Nah, Anda melihatnya apakah ini bisa efektif begitu? Ya, karena ini kan jadi penyertaan modal ya. Jadi bukan, jadi misalnya pinjaman kredit bank itu bisa dikapitalisasi di pasar uang ya, sehingga uangnya nanti bisa digunakan oleh bank untuk keperluan yang lain ya. Jadi ini adalah suatu pembiayaan infrastruktur yang memang seharusnya seperti gini ya, dibiayai dengan modal jangka panjang ya. Nah, tapi yang sekali lagi yang penting itu sebenarnya adalah cari proyeknya itu apa ya. Ya, jadi banyak kota-kota dari kita itu yang masih semerawut ya, terus terang ya. Itu mungkin transportasinya bisa dibikin lebih efisien ya. Kemudian lebih bergerak ke arah bahan bakar non fosil, misalnya dengan menggunakan tenaga listrik, tenaga gas. Jadi memang tempatnya banyak ya. Nah, kemudian milenial ini kan sebenarnya dia tidak membutuhkan lagi misalnya rumah dengan halaman yang sangat luas. Yang dibutuhkan itu yang fungsional juga, kelihatan cantik ya. Nah, ini semua bisa ya. Jadi perumahan rakyat ya. Perumahan yang berkelas menengah. Kemudian satu lagi yang sebenarnya potensial itu ibu kota baru. Ya. Ibu kota baru itu bisa dijadikan contoh yang namanya smart city, kota green. Ya, kita bikin yang mirip-mirip, ya jangan mirip lah, lebih bagus lagi dari Singapura lah, gitu ya. Nah, transportasinya bawah tanah, ya. Kemudian hutan-hutannya sekitarnya tetap terjaga ya. Kemudian ada pariwisata air. Nah, jadi ini sebenarnya peluangnya sangat banyak ya. Peluangnya sangat banyak. Tapi mungkin tidak bisa dilakukan oleh LPI sendiri ya. Ini memang ya DPR ada saran segala macam. Karena sifat daripada pembelanjaan kebiayaan itu adalah ngitung resiko ya. Nah, ide-ide yang seperti itu harus datang dari insinyur, harus datang dari swasta. Ya. Dan swasta itu biasanya punya ide-ide. Di situ, kalau dilakukan ini rasanya sulit. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Nah, agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Pemirsa, Dialog Hot Ekonomi akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Ekonomi dan kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Eriko. Pak Eriko, terkait dengan calon investor, tadi disebutkan ada Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan Jepang yang sudah berkomitmen untuk menggelontorkan dana atau berinvestasi melalui LPI ini. Nah, yang jadi masalah, komitmen ini kadang-kadang tidak terrealisasi, hanya komit saja, tapi realisasinya tidak ada begitu. Apa yang harus dilakukan LPI untuk memburu komitmen-komitmen ini, Pak Eriko? Mas Andra, ini semua tergantung kita. Saya sudah sampaikan tadi, bagaimana kita jeli melihat seperti ini dan juga bagaimana menjaga kepercayaan daripada investor. Simpel saja kok. Tidak mungkin dia bawa kembali. Misalnya dia sudah beli di sini, katakan satu jalan tol, kan tidak mungkin dibawa kembali ke negaranya. Sama seperti juga Singapura mempunyai 2 lembaga investment yang luar biasa. GIC dan Temasek. Apakah semua itu dananya dana dari pemerintah Singapura? Tentu tidak. Tentu dari mana saja di seluruh dunia yang percaya terhadap manajemen Temasek, GIC, dan juga pemerintah Singapura. Nah, kembali kepada kita. Itu baru sebenarnya awal saja yang disampaikan oleh United Emirat Arab. Coba tadi Mas Andra lihat, kita bisa lihat semua. Norwegian Oil Fund, 1 triliun US dollars sendiri. Kalau dia 10% aja, nggak usah 10%, 5% ditaruh di Indonesia, 50 miliar dolar. Sudah seperti apa besarnya? 700 triliun. Apapun bisa dilakukan di Indonesia. Nah, ini sekarang bagaimana cara mengelolanya, bagaimana menjaga kepercayaan ini. Itu yang saya sampaikan tadi. Kami dari DPR menjemput bola. Ayo kita bahas detailnya satu persatu supaya secara aturan main hukumnya Pak Ari Kunchoro, Pak Sutrisno Iwantono sebagai dari pengusaha ini aman, baik, sehingga tidak ada keraguan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagi jelas kembalinya nanti berapa lama. Yang ketiga apa? Ini memang mereka meyakini pemerintah Indonesia ini berjalan dengan baik. Apa yang paling penting dari sini? Demokrasi. Bukan itu.
sebenarnya. Baik Pak Eriko, saya ke Pak Ari. Pak Ari, kira-kira apa yang harus dilakukan LPI dan juga pemerintah untuk meyakinkan para investor yang akan masuk ini? Jadi LPI tidak bisa melakukannya sendiri ya. Secara umum bisa. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya Vietnam segala macam, itu menggunakan kedutaannya untuk mempopulerkan ya. Jadi kedutaan itu bukan hanya tugas-tugas protokoler, tapi tugas-tugas promosi. Betul. Dan Jualan juga, Pak, ya? perlu diplomat pelatihannya plus ya. Nah, kemudian juga dengan menggunakan pendekatan budaya. Nah, salah satunya kalau kita lihat ya, itu Singapura, Malaysia, Thailand itu mempromosikan negaranya lewat National Geographic, lewat Discovery Channel. Ya. Nah, kemarin kebetulan kita masuk tuh ya dari perjalanan Jakarta, Jogja, Surabaya di BBC Earth ya. Nah, itu yang digunakan karena memperkenalkannya itu kan tidak hanya ke masyarakat investor, tapi juga ke masyarakat umum. Ya. Nah, jadi faktor-faktor budaya seperti itu ya, itu patut diinikan lagi ya. Ya, kita masuk radar dulu ya, karena saingannya juga cukup banyak ya. Dan setelah itu baru kemampuan negosiasi. Ya. Nah, jadi setelah itu baru roadmap-nya apa ya, udah roadmap-nya apa ya, kemudian ada transparansi segala macam. Nah, kita sudah punya omnibus law segala macam. Nah, itulah dia. Jadi ada sequence, ada urutan di mana mereka ini dari hulu ke hilir ini aman. Baik, siap. Terakhir saya ke Pak Iwan, singkat saja Pak Iwan, kira-kira kemudahan seperti apa yang diinginkan oleh pengusaha lokal agar bisa terlibat di LPI ini? Ya, pertama tadi itu apa namanya roadmap itu ya, itu pertama ya yang harus diberikan. Yang kedua itu adalah visibilitasnya, jadi layak gitu ya. Kalau itu layak, investor itu pasti masuk. Ya. Yang ketiga itu adalah aman, harus aman. Siapa sih? Karena pikiran investor itu kan memang mau menternakkan uangnya gitu loh. Gampangnya itu begitu. Mau menternakkan uang, kalau uang saya nggak bisa beternak malah diambil kucing ya nggak mau gitu. Karena itu diyakinkan dulu soal itu. Kalau duit banyak itu Pak Eriko ketawa kalau soal duit karena di luar negeri itu banyak. Ada, nggak usah jauh-jauh ke mana tadi Norwegia macam-macam. Banyak eksportir kita yang kemudian setelah ekspor duitnya diparkir di luar negeri dan dibawa balik. Nah itu kalau itu bisa diyakinkan dengan ini sebenarnya kan peluangnya cukup banyak. Saya kira gini ya, dari sisi usaha itu kita semuanya baik itu pengusaha, akademisi gitu ya. Dan juga dari DPR menunggu ini aturan mainnya seperti apa, roadmap-nya bagaimana. Kita akan tunggu nanti gebrakan dari LPI. Terima kasih Pak Eriko, Pak Iwan dan juga Pak Ari sudah bergabung di Hot Economy. Kami pokoknya siap membantu, Mas Andra. Siap, baik Pak Eriko. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.